Salam semua, haleluya. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Apa kabar Anda semua yang berada di rumah ataupun di mana saja Anda berada? Apa kabar Anda? Saya mengharapkan Anda berada dalam keadaan yang sihat dan damai sejahtera. Kasih Allah menyertai Anda semua, haleluya. Oke, sekarang ini semua permis dan kerja-kerja hampir ke semua sudah mulai beroperasi. Dan saya mengucapkan selamat bekerja, selamat bertugas kepada Anda semua, jemaat-jemaat Tuhan. Namun pada masa yang sama kita masih diwajibkan untuk mematuhi SOP kerajaan. Pakai pelitup muka, hand sanitizer, itu sudah wajib untuk kita buat. Oke. Sebenarnya EMS sudah mesyuarat dan mendoakan pada hari ini sebenarnya 20 hari bulan Jun kita berkumpul di gereja, tetapi harap bersabar ya teman-teman, sebab kita akan mulakan kebaktian minggu depan ini 28 hari bulan Jun secara rasmi, sebab surat pekeliling daripada pusat baru saja kita terima petang kemarin. Haleluya. Oke, untuk itu sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan dan seluruh rangkaian ini adalah lebih baik mari saya ajak Anda semua untuk berdoa dalam hati dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Mari berdoa. Segala pujian hormat kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Pimpinan dan pemeliharaan Tuhan sudah cukup terbukti sampai pada hari ini kami masih bernapas dan kami masih hidup, dan untuk semuanya itu kami sangat mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus, kami memulakan ibadah kami. Namun sebelum semua bermula, terlebih dahulu kami menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon penyucian, kami mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kami melihat sinar dan terang, sehingga kami sekali lagi mengalami sendiri hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, apabila ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hiburkan. Dan yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah siap untuk memuji Tuhan, belajar daripada sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mendasari ibadah online kami pada pagi hari ini di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Halo saudara, sekarang ini waktu kita untuk belajar sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, adalah lebih baik
saya senang sekali untuk berdoa sekali lagi, berdoa dalam hati dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Segala pujian hormat, terima kasih Bapa di surga, berbicaralah buat kami karena kami sudah mempersiapkan diri kami untuk bahkan sebagai seorang murid supaya kami boleh belajar, kami dapat melihat apa maunya Tuhan pada kali ini buat kami. Sementara kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, biarlah kami seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, di mana akar-akarnya merambatkan aliran air itu sehingga kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan itulah yang memberi kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berikan ruang mutlak bagi Roh Allah sendiri bekerja melalui firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya saudara. Jadi kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya senang sekali untuk ada sedutan firman Tuhan minggu lalu. Jadi yang pertama itu adalah surga dan neraka itu benar-benar ada. Jadi kalau ada ajaran lain yang pernah kita dengar bahwa surga itu tidak ada ataupun neraka itu tidak ada, itu adalah sesuatu ajaran yang sangat-sangat sesat. Sebab kenapa? Alkitab kita mengajarkan bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Nah, Lazarus di surga dan orang kaya itu berada di neraka. Nah, yang kedua di sini adalah, ini sedutan minggu lalu ya. Jadi yang kedua itu roh orang percaya setelah mati itu langsung saja kepada Tuhan. Dan kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu mati dan rohnya tidak kepada Tuhan, tetapi roh itu sedang melayang-layang ataupun sedang masih berada di dalam berjalan-jalan di kalangan keluarga. Kalau ada ajaran yang berkata seperti itu tidak benar. Sebab di dalam konteks yang kita pelajari ini, roh itu langsung kepada Tuhan. Kalau dia percaya Yesus, langsung kepada Tuhan. Dan kalau tidak percaya Yesus, dalam teks ini mengatakan bahwa orang itu sedang berada di dalam neraka. Cuma tubuh ini saja belum pergi ke surga. Sebab akan satu waktu nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan dan disempurnakan oleh Tuhan tubuh ini dan bersatu dengan roh kita nanti. Itu ajaran Alkitab. Yang ketiga, jangan terpedaya dan percaya dengan ajaran-ajaran yang mengatakan ada kesempatan kedua setelah kematian. Nah, dalam teks ini juga dalam sesi-sesi sebelumnya ini juga berbicara tentang hukuman di neraka itu bersifat kekal. Jadi kalau ada yang denominasi ataupun orang lain mengajar bahwa neraka itu hanya sementara saja, jangan percaya. Itu bukan ajaran Alkitab. Haleluya. Oke, jadi sebagai kesimpulan minggu lalu punya sesi adalah selagi ada kesempatan, mari kita tunduk kepada firman apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Oke, untuk itu biar kita membacakan teks ini, termasuk minggu ini kita sudah 3 kali untuk membaca teks ini. Biarlah kita dipengaruhi oleh firman Tuhan dan biarlah kita menghafal firman Tuhan ini dan biarlah firman Tuhan yang menyinari kehidupan kita. Haleluya. Lukas 16 ayat 19 ayat 31. Kalau jemaat-jemaat Tuhan belum lagi mencapai Alkitab, jalan saja, beranjak saja daripada tempatmu dan sama-sama kita mengambil Alkitab. Terdapat di dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Saya bacakan dengan jelas di sini. Tajuk besar di sini adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu.
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Haleluya. Nah, kita akan ada satu pertanyaan di sini. Pertanyaannya itu adalah, mengapa Lazarus masuk surga dan orang kaya itu masuk neraka? Mengapa? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 25, ini menunjukkan bahwa Lazarus masuk surga karena Lazarus miskin dan menderita selama hidupnya di dunia. Sedangkan orang kaya masuk neraka karena selama ini, selama di dunia hidupnya mewah. Inikah maksud firman Tuhan itu? Jadi setelah kematian, keadaan itu terbalik. Nah, ayat 25, dengar baik. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk." Ini ayat dalam ayat 25. "Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kalau kita baca ayat ini sepintas lalu saja, menunjuk ayat ini sepertinya merujuk kepada hal itu, tetapi sebenarnya tidak. Pasti bukan itu alasannya. Ini terlihat dari fakta bahwa Abraham kaya semasa hidupnya, tapi kenapa Abraham masuk dalam kerajaan surga? Abraham kaya, tapi kenapa dia di surga? Tetapi orang yang kaya di dalam teks ini kita sedang bahas ini, dia kaya tapi kenapa dia masuk neraka? Nah, mari kita lihat beberapa kutipan daripada para penafsir Alkitab, yaitu John Calvin tentang ayat 25 ini. John Calvin mengatakan, orang kaya itu telah menyerahkan hidupnya kepada daya tarik dunia yang penuh nikmat, dan dia memilih untuk meremehkan Allah dan kerajaan Allah. Sekarang dia menderita dalam hukuman karena pengabaiannya sendiri. Nah, haleluya. Dan dia berkata lagi, John Calvin berkata lagi, ini merujuk kepada Lazarus,
Lazarus sekarang mendapat hiburan bukan atas sebab ia miskin sewaktu ia ada di dalam dunia, tetapi Lazarus dipuji disebabkan sikap yang sabar yang selalu muncul dari iman dan satu rasa takut yang asli terhadap Allah. Haleluya. Nah, kalau begitu mengapa Lazarus masuk surga dan mengapa orang kaya masuk neraka? Nah, untuk orang kaya itu, ia jelas mempunyai banyak dosa. Ini orang kaya. Ia jelas dia ada banyak dosa, khususnya dosa pasif. Disebutkan dosa pasif itu berbicara tentang dia tidak berbuat apa-apa. Sebenarnya itu tanggung jawab dia, tapi dia tidak lakukan. Itulah dosa pasif. Dan dosa aktif itu adalah seperti membunuh, mencuri. Nah, ini yang dilakukan oleh orang kaya itu, di mana dia tidak menolong Lazarus. Nah, penafsir Alkitab sekali lagi seorang penafsir Alkitab William, bukan apa yang dilakukan oleh orang kaya yang memasukkannya ke dalam neraka, tetapi apa yang tidak dilakukannya itulah yang memasukkannya ke dalam neraka. Ini merupakan satu peringatan yang mengerikan bahwa dosa orang kaya bukanlah disebabkan ia melakukan hal-hal yang salah, tetapi bahwa ia telah tidak melakukan apa-apa. Itulah dosa pasif. Nah, ada seorang penafsir juga, nama dia adalah Adam Clarke. Dia katakan seperti ini, Tuhan yang terpuji tidak menggambarkan orang ini sebagai raksasa yang kejam, tetapi semata-mata sebagai seorang manusia yang malas. Ini merujuk kepada orang kaya itu. Ia adalah manusia yang tidak berbuat apa-apa, yang hanya mencari dan mendapatkan bahagianya dalam hidupnya. Dan ia tidak peduli sama sekali kepada orang lain. Nah, ini dosa pasif yang dilakukan oleh orang kaya itu. Kita bandingkan dengan ayat Yakobus 4 ayat 17, dikatakan di sana, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 17. Haleluya. Cukup nyata di sini. Orang kaya ini tidak berbuat apa-apa kebaikan kepada Lazarus selama dia masih hidup di dalam dunia. Jadi pengajaran bagi kita di sini. Gereja itu melayani, hamba-hamba Tuhan itu melayani. Karena Yesus turun daripada sorga dan turun di dalam bumi ini, dia mengajarkan tentang pelayanan. Dia sendiri yang melayani. Nah, bagi kita di sini, selagi ada kesempatan, mari melayani Tuhan. Kalau kita melihat dalam Matius 10 ayat 52, itu dikatakan di sana, secangkir air untuk orang yang memerlukan, yang kita beri kepada orang, secangkir air tawar saja, kita tidak akan kehilangan berkat. Itu di dalam Matius 10 ayat 52. Apalagi kalau lebih daripada itu kan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup, ada satu lagu dia bilang, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Melayani. Mari teman-teman kita melayani. Ayo melayani. Haleluya. Nah, karena itu pada saat memikirkan dosa, jangan hanya memikirkan hal salah apa yang sudah kita perbuat, tetapi kita harus pikir juga beberapa hal yang baik yang belum kita lakukan.
seperti tidak ke gereja, tidak belajar firman Tuhan, tidak berdoa, tidak melayani Tuhan, tidak memberitakan Injil, tidak mengasihi Allah, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan dan sebagainya. Haleluya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa orang kaya itu masuk neraka? Ini yang kedua. Kenapa orang kaya itu masuk neraka? Yang kedua adalah ia tidak percaya. Dia adalah orang yang tidak percaya. Orang-orang sezamannya menyembah Tuhan, memelihara hari Sabat bagi Tuhan, karena mereka ini adalah orang Yahudi. Pasti Taurat itu ada di depan mata. Setiap rumah orang Yahudi itu ada Taurat di depan mata. Tetapi ia memilih untuk tidak percaya. Sama halnya dengan orang yang disalib di sebelah Yesus itu, penyelamat ada di depan mata, tetapi dia memilih untuk tidak percaya. Sedangkan kawannya yang ada di sebelah itu, Alkitab berkata dia berada di Firdaus karena dia percaya. Haleluya. Oke, seterusnya di sini adalah kenapa orang kaya itu masuk neraka, itu disebabkan tidak memperdulikan firman Tuhan. Tidak memperdulikan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat 29 dalam teks yang kita baca sebentar tadi, dikatakan di sana, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ada seorang penafsir Alkitab juga bernama Norban Golden Hui. Dia katakan di sana, dari kata-kata ini terlihat bahwa orang kaya itu terhilang karena dia tidak mendengarkan pada hukum Taurat dan kitab para nabi, dan bukan karena ia kaya. Kalau saya boleh singkatkan kata-kata daripada Norban Golden Hui ini, orang kaya itu bukan masuk neraka sebab dia kaya, tetapi orang kaya itu masuk neraka itu disebabkan karena dia tidak memperdulikan firman Tuhan. Kaya itu bukan salah, betul, kaya itu bukan salah. Bahkan marilah kita berusaha sampai kepada satu tahap yang kita sendiri boleh mengatakan ataupun berani mengatakan bahwa kita ini kaya. Tidak ada masalah. Bahkan marilah berlomba-lomba buat bisnis, apa yang kita mampu, apa yang kita ada, apa yang kita lihat di depan itu yang memberikan kita sesuatu kekayaan. Tidak ada masalah. Kita jual apa saja. Jual kue, jual cake, COD sana sini, marilah. Tidak ada masalah. Sebab kaya itu bukan dosa. Kaya itu bukan dosa. Sebab orang kaya dalam teks ini bukan kekayaan yang membawa dia ke neraka, tetapi pilihannya untuk menolak Tuhan. Tidak memperdulikan firman Tuhan dan dia tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab, itu adalah dosa dan itulah yang membawa dia ke neraka. Haleluya. Sekali lagi saya katakan di sini, kaya itu bukan dosa. Kaya itu bukan salah. Tetapi yang membuat orang kaya itu masuk dalam neraka itu disebabkan dia menolak Tuhan. Dia tolak Tuhan. Haleluya. Oke, antara lainnya, kenapa orang kaya itu masuk neraka? Itu disebabkan ketidakpercayaannya, ataupun dia tidak berubah sekalipun ada peringatan baginya pada saat Lazarus mati. Sebenarnya ini adalah satu signal yang kuat bagi orang kaya itu bahwa suatu hari nanti ia juga akan mengalami hal yang sama. Sebab di dalam Alkitab tadi yang kita baca itu Lazarus duluan mati. Nah, barangkali besar kemungkinan juga pagi-pagi atau makan tengah hari pada hari Lazarus mati itu, sewaktu dia mencuci tangannya dengan roti dan dia buang roti itu, dia bilang, lalu dia perasan,
Tiada orang yang pergi pungut saya punya cucian tangan ini, roti-roti di sana. Dia bilang, dia perasan, cuma anjing-anjing yang pergi ambil tuh roti. Tapi Lazarus tiada. Sekali dia berdiri dan dia pergi tengok di hujung-hujung sana, Lazarus sudah tidak bernapas lagi. Lalu dia memanggil pengawal-pengawalnya untuk mengambil mayat Lazarus. Nah, dia tidak percaya ataupun dia tidak berubah sekalipun dia melihat signal, Tuhan kasih lihat dia signal melalui Lazarus yang sudah mati itu. Sepatutnya kalau dia sadar, kalau dia nampak Lazarus dan dia mulai sadar bahwa saya mau bertobat. Sebab satu hari nanti, mungkin besok, mungkin bulan depan, saya akan mati seperti Lazarus. Dan dia cepat-cepat bertobat. Tetapi tidak. Nah, oke, kita beralih kepada Lazarus di sini. Sekarang kita berbicara tentang Lazarus. Sebagai manusia biasa, Lazarus ini juga adalah orang yang berdosa. Tetapi ia adalah orang yang percaya. Nah, macam mana kita tahu Lazarus ini orang percaya? Nah, yang pertama itu adalah dari seluruh kitab suci yang menunjukkan bahwa hanya orang percaya kepada Yesus yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Nah, dalam cerita Lazarus ini disebutkan nama, tetapi orang kaya itu tidak. Nah, kenapa pentingnya ada nama tercatat? Kalau kita melihat dalam Wahyu 20 ayat 15 dikatakan di sini, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, Lazarus mempunyai nama, itulah nama dia, Lazarus. Dan itu menunjukkan ia orang percaya. Sudahkah nama saudara tertulis di dalam kitab kehidupan? Nah, kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, jawabannya adalah kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, percayalah. Nama saya, nama Anda semua sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Haleluya. Amin. Ada amin? Yes. Haleluya. Jadi untuk orang yang belum percaya, ini untuk orang yang belum percaya, message hari ini adalah bertobatlah. Percayalah kepada Kristus. Dan barangkali juga firman pada hari ini menjadi peringatan lembut sekali lagi kepada kita semua. Bertobatlah dan terimalah Yesus. Sebab mungkin esok tidak ada kesempatan lagi. Haleluya. Oke, untuk itu saudara, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita sudah belajar 3 sesi, tapi sebenarnya belum habis lagi nih. Ada 1 sesi lagi penghabisan, tetapi cukuplah sampai di sini. Dalam suatu waktu nanti kita akan belajar sebagai penghabisan daripada firman Tuhan ini. Tinggal sedikit lagi. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan, kita diajar oleh Tuhan melalui firman Tuhan dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, sedikit sebanyak yang boleh mendorong kita untuk terus setia kepada Tuhan. Jadi untuk itu saya senang sekali lagi untuk membawa kita di dalam doa. Berdoa dalam hati dan siap pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu telah berbisik di dalam hati kami. Kiranya firman Tuhan ini akan terus tertanam di dalam hati kami. Dan inilah yang menyinari. Inilah yang menjadi terang di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan Yesus Kristus supaya kami semakin hari, semakin kami mengerti dan faham akan kebenaran firman-Mu.
Karena kami hidup bukan daripada roti saja, tapi kami hidup itu disebabkan firman yang keluar daripada mulut Allah sendiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan, satu-satunya pribadi Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita dalam sesi pengumuman ini. Yang pertama daripada saya adalah minggu depan, yaitu 28 hari bulan Jun, kita akan mulai kebaktian di gereja. Kita ada 2 sesi. Yang pertama itu adalah jam 8 pagi sampai jam 9.30. Dan sesi kedua itu jam 10.30 sampai jam 12. Jadi seperti pengumuman sebelumnya, siapa yang datang dalam sesi pertama, siapa yang datang dalam sesi kedua. Oke, untuk setting semua ini, kita ada grup WhatsApp. Di grup persaudaraan, dan siapa yang mau datang dalam sesi pertama itu sila tulis nama, dan siapa yang datang dalam sesi kedua itu sila tulis nama, supaya menghilangkan kesesakan di dalam gereja. Jadi untuk itu jumpa minggu depan, kita ada 2 sesi. Selamat melayani kepada semua yang melayani sesi pertama dan sesi kedua. Dan saya rasa itu saja. Tapi kalau ada tambahan daripada pengurusi ataupun kita punya kerani gereja di dalam grup-grup kita, grup WhatsApp kita, kita akan dapat rujuk di sana juga. Jadi untuk itu, pada saya jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, jemaat Tuhan, kita sudah di penghujung kebaktian online pada hari ini. Dan untuk itu saya senang sekali untuk berdoa berkat bagi Anda. Dan mari kita berdoa, tunduk kepala dan siap pimpin dalam suara kedengaran. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di sorga, Allah kami yang maha baik, sumber segala kebaikan kasih yang penuh dengan kemurahan hati. Engkau memanggil dan menjadikan keluarga kami sebagai bagian daripada keluarga-Mu yang menyatu dalam persekutuan gereja-Mu. Kami bersyukur atas cinta dan kebaikan yang telah Engkau curahkan di dalam keluarga kami. Karena dengan semua itu kami dapat bersekutu dalam segala hal, melewati segala suka dan duka, serta bahu-membahu dan membangun keluarga kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai domba-domba-Mu, sebagai anak-anak pilihan-Mu sendiri, Bapa di surga. Untuk ini Tuhan Yesus Kristus, pimpin setiap keluarga anak-anak-Mu untuk terus berdiri di atas firman yang kokoh, teguh. Yang sakit mari Engkau sembuhkan, yang lemah mari Engkau Tuhan yang menguatkan, yang susah mari Engkau yang memberi penghiburan. Firman-Mu ya dan amin ya Bapa. Terima kasih. Pemberkatan daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus,
serta persekutuan Roh Kudus yang manis dan lembut menyertai kita sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.